Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman. Jelas, Bapak. Udah pada bisa absen belum? Kalian udah bisa pada absen? Sudah, Bapak. Udah ya? Sudah bisa, Pak. Oke. eh Materi kali ini atau mata kuliah kali ini terkait manajemen pemasaran. Jadi, sebetulnya harusnya kan kita jadwalnya itu jam 13.20. Akan tetapi saya ada kegiatan kalau di jam 13.20. Ada ngajar online juga. Jadi, kita majukan saja menjadi 10.30 gitu. Nah, untuk kedepannya, jika misalnya memang kalian berhalangan untuk hadir secara offline di kampus, mungkin kita ubah jadwalnya saja menjadi online. Akan tetapi, untuk pertemuan selanjutnya mungkin agak lebih pagi ya. Kalau misalnya untuk apa namanya perkuliahannya dan untuk apa namanya kalau saya lihat jadwal juga kalian mintanya kan di hari Jumat berbarengan dengan kebijakan dan strategi bisnis, tapi kalau di hari Jumat ternyata saya siangnya itu ada kegiatan juga. Jadi kurang memungkinkan kalau misalnya memang manajemen pemasarannya diubah menjadi hari Jumat. Jadi nanti kita lihatlah fleksibilitasnya seperti apa, karena memang masih belum berjalan juga kan perkuliahannya secara normal karena masih bulan puasa. Jadi jadi belum fix untuk jadwal ke depannya karena saya juga berbenturan dengan jadwal sekolah S3 saya. Jadi memang harus dilihat dulu nanti untuk kemungkinan waktunya. Kalau misalnya memang kalian berhalangan offline di hari Senin. Oke. Kalau misalnya offline di hari Selasa Rabu kemarin kan kalau di UMI itu kan kalau Rabu itu ada Rabuan. Jadi kalau dosen itu dilarang untuk mengajar di hari Rabu atau bukan dilarang ya, dikosongkan untuk kuliah offline-nya. Jadi diganti dengan Rabuan dan Selasa juga saya belum lihat jadwal Selasa. Dan jadi untuk sementara kita online saja dulu sambil melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan setelah Lebaran ya atau setelah puasa. Oke. Kemudian yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu, sebetulnya sama ya untuk perkuliahan kita dengan kebijakan dan strategi bisnis. Manajemen kalau di home base saya dulu karena home base saya manajemen, jadi pemasaran itu manajemen pemasaran. Nah, karena ini administrasi bisnis, jadi ada sedikit perbedaan antara pemasaran yang dipelajari di program studi manajemen dengan program studi administrasi bisnis. Kalau di program studi manajemen, pemasaran itu dipelajari sebagai langkah eksekutor terkait dengan Saat ini pukul kebijakan-kebijakan 11. yang diberikan oleh si top manajemen. Dalam hal ini bisa seorang CEO, direktur, ataupun shareholder lainnya. Nah, kalau di administrasi bisnis, pemasaran yang dipelajari lebih ke formulasi strategiknya atau konseptualnya. Jadi bagaimana sih meramu pemasaran atau strategi pemasaran itu dengan baik. Nah, makanya ada sedikit perbedaan. Nah, kemudian untuk perkuliahan sendiri sama dengan kebijakan dan strategi bisnis, jadi diawali oleh mahasiswa berkelompok presentasi. Jadi sebelum saya memaparkan materi, jadi diawali oleh mahasiswa dulu materinya. Materinya itu berdasarkan kelompok dan waktunya berdasarkan materi yang akan dibahas. Misal di sini saya share, kelompoknya sudah dibagi. Nah, di sini. Dan saya juga sudah kirim ke LMS untuk kelompoknya.
Di sini ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Jadi untuk nama-nama kelompoknya bisa diakses di LMS, silahkan kalian download. Nah, kelompok 1 sampai kelompok 6 di sini kebagian materi. Nah, kita lihat di sini untuk materinya. Nah, materinya dari sesi 2 sampai dengan sesi ke-7. Nah, sesi pertemuan pertama karena di sini hanya introduction aja ya, karena pengantar lah. Kita tidak perlu membahas terlalu detail atau membahas terlalu dalam terkait pertemuan sesi 1 karena memang sifatnya hanya pengantar. Jadi nanti kalian fokus pada pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Nah, karena kelompoknya sudah dibagi, nah di sini kelompok 1 untuk presentasinya yaitu terkait dengan materi mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Kemudian sampai dengan kelompok ke-7 yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Oke, jadi untuk kelompok 1 pertemuan kedua materinya, dan kelompok ke-6 pertemuan ke-7 materinya. Kemudian kelompok ketiga, kelompok kedua pertemuan ketiga, kelompok ketiga pertemuan keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terkait project base-nya atau presentasinya nanti kita bahas. Nah, di sini ingin saya sampaikan ada textbook atau buku panduan atau buku acuan atau buku referensi lah yang dijadikan rujukan utama di dalam project based learning ini atau di dalam materi mata kuliah pemasaran ini yaitu dari Philip Kotler. Nah, kalian tidak usah beli ataupun tidak usah mencari lagi. Saya juga sudah kirimkan untuk buku referensinya di LMS. Silahkan kalian download juga. Nah, ini bukunya. Oke. Nah, untuk materi yang ada di apa namanya atau untuk materi dari sesi kedua sampai ke sesi ke-7 semuanya ada di buku Kotler ini ya, yaitu terkait dengan marketing management. Nah, jadi untuk presentasinya rujukan utamanya kalian mengacu pada buku Kotler ini. Oke. Selain juga referensi-referensi lainnya seperti jurnal ataupun buku-buku pendamping lainnya karangan apa namanya penulis Indonesia misalnya, terserah ya. Tapi yang saya utamakan adalah buku Kotler ini yang kalian jadikan rujukan utama. Nah, materinya semuanya ada di sini, jadi tinggal kalian baca di sini, mulai dari sesi kedua sampai dengan sesi ke-7. Nah, di sini. Memang sedikit agak effort untuk bacanya karena in English, tapi untuk melatih kalian juga ya, untuk bisa misalnya memahami buku-buku asing gitu ya, bukan hanya buku karangan buku karangan dalam negeri. Nah, di sini ada semua nih. Oke. Oke. Nah, itu untuk tugasnya atau project based learning yang belum kita bahas. Kemudian untuk project based learningnya sendiri di sini, sebentar, mana ya? Nah, ini dia. Nah, di sini yang harus kalian kerjakan adalah project based learning selain dengan case study yang saya berikan tiap minggu. Nah, ini juga ada apa namanya? Tugas kelompok yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini berikut panduan project based learning untuk mata kuliah pemasaran dengan menggunakan buku referensi dari Philip Kotler dan Keller. Apa namanya edisinya karena lama ya edisinya ini, tapi nggak apa-apa lah. Kalau edisi terbaru harus bayar sebetulnya. Tapi karena ini edisi lama, jadi tidak perlu bayar. Kan tetapi isinya sama saja lah. Kalau edisi baru mungkin ada beberapa penyesuaian, tapi pada konsep teoritikalnya sama. Nah, kemudian panduan ini akan membantu kelompok mahasiswa dalam menganalisis dan menghubungkan teori pemasaran dengan aplikasi praktis dalam dunia nyata. Tujuannya yang pertama,
Project based learning ini adalah memahami konsep-konsep kunci dalam manajemen pemasaran dan bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Kemudian mengembangkan keterampilan analitis dan strategis, merencanakan dan menerapkan pemasaran. Kemudian mendorong kerjasama tim dan kemampuan untuk menyampaikan analisis dan rekomendasi secara aktif. Itu tujuannya. Nah, kemudian langkah-langkah PBL di sini atau Project Based Learning-nya adalah pembagian kelompok terdiri dari masing-masing kelompok maksimal 4, minimal 4 sampai 6 orang. Tapi karena saya sudah tentukan kelompoknya, jadi kalian tidak usah menentukan lagi kelompoknya. Kemudian setiap kelompok memilih salah satu materi dari pertemuan kedua sampai dengan ketujuh sebelum UTS ya. Nanti untuk sebelum UAS atau setelah UTS beda lagi. Untuk diteliti dan dianalisis dalam bentuk studi kasus. Ingat, studi kasus atau case study. Jadi kalian harus mencari implementasinya apa nih bahasan yang kalian apa namanya jadikan project based learning kelompok kalian. Nah, di sini materi yang dapat dipilih oleh kelompok dari sesi kedua sampai dengan ke ketujuh yang tadi kita bahas. Sesi kedua yaitu materi terkait mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Keempat, membangun nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kelima, menganalisis pasar konsumen. Keenam, analisis pasar bisnis. Dan terakhir, mengidentifikasi segmen dan target pasar. Nah, itu materi yang harus kalian pilih. Bukan harus kalian ya, sudah ditentukan ya. Kelompok satu, materi kedua, sampai dengan kelompok enam, materi ketujuh. Oke. Kemudian, tugas kelompoknya, di sini ada tugas utamanya. Tugas utamanya yaitu setiap kelompok akan membuat analisis mendalam tentang materi yang dipilih menggunakan studi kasus nyata yang relevan dengan topik tersebut. Fokus utama adalah menghubungkan teori dengan aplikasi praktis dalam konteks dunia nyata. Nah, itu tugas utamanya. Kemudian, format tugasnya di sini harus sistematis cara penulisannya. Kalau bisa harus sesuai dengan kaidah atau pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh UMI. Kalian bisa minta ke kakak kelas gitu. Bagaimana sih tata cara penulisan skripsi itu atau tugas akhir tuh seperti apa? Kan di situ ada formatnya ya, seperti fontnya berapa, marginnya berapa, paragrafnya berapa gitu. Kemudian dari sampul dan lain sebagainya, itu ada ada aturan tata cara penulisannya. Nah, di sini kalian apa namanya sesuaikan dengan format penulisan skripsi ya. Oke, Nuri, gimana? Ada yang ditanyakan? Bapak, mohon maaf. Hmm? Untuk kelompok yang Bapak bagikan, sepertinya ada kesalahan. Salah. Jadi, Hmm? ya, jadi ada kelas lain sama ada kelas non-reg. Karena Oh kalau untuk gitu. jumlah kelas D itu ada 30 orang. Oh, salah ya. Ya, Tapi kalau urutannya sama nggak? eh sepertinya ada yang lebih Pak, yang non-reg yang di bawah. Oh gitu. Sama ada Mm-mm. Kalau yang non regulernya sebentar. berarti nggak usah dianggap lah ya. Berarti kalian kemungkinan nggak 6 orang atau 5 orang ya, ada yang 4 orang Ya, kemungkinan. Hmm. jadi kan di kelas D itu ada 30 orang. Mungkin untuk pembagian kelompoknya itu 5 orang. Gitu. 5 orang gitu Pak. Ya udah kalau misalnya yang apa namanya yang termasuk non reguler ataupun yang bukan termasuk kelas ini, hapus aja. Kemudian kalau ada kelebihan dari kelompok lain, misalnya boleh di apa namanya dimasukkan ke kelompok yang kekurangan anggota. Itu aja sih. Ya Pak. Jadi nanti Hmm, eh, saya ubah lagi ya Pak. boleh. Oke, nanti Kayak kirim lagi aja ke saya. baik Pak. Oke. Nah, itu untuk penulisan makalahnya ya atau papernya. Jadi saya ingatkan lagi, papernya ini tidak mesti harus jadi pada saat kalian presentasi. Saya berikan waktu sampai dengan sebelum UTS. Oke, supaya hasilnya juga maksimal. Oke, tidak terburu-buru gitu. Nah, jadi karena waktunya juga lama untuk papernya,
Jadi saya harapkan penulisannya harus sesuai dengan kaidah atau pedoman menulis tugas akhir atau skripsi yang ada di UMI, gitu ya. Nah, untuk pedomannya silahkan kalian tanya kakak kelas kalian, pasti pada punya tuh kalau yang udah mulai skripsi. Nah, kemudian makalahnya juga jangan bertele-tele ya. Di sini makalahnya juga harus sesuai dengan apa yang dibahas. Misalnya ada pendahuluan, karena ini bukan skripsi, nggak perlu abstrak lah ya. Nah, sebelum pendahuluan tuh harus ada juga apa namanya cover yang bernama. Setelah cover ada daftar isi, kemudian daftar isinya lengkap ya. Ada daftar tabel, kalau misalnya ada tabel, ada daftar grafik, kalau ada grafik, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kata pengantar, baru pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya juga penjelasan singkat mengenai topik dan pentingnya topik tersebut dalam manajemen pemasaran. Jadi jangan bertele-tele juga gitu ya. Kadang kalian tuh bukan berarti semakin banyaknya paper atau makalah yang dibuat semakin bagus, nggak juga. Kalau isinya bertele-tele, ya nilainya juga kecil juga. Jadi jangan misalnya Pak, makalah saya atau paper saya banyak halamannya, tapi kok yang nilainya gede malah yang halamannya sedikit atau apa ya? Karena yang saya nilai itu esensinya, atau yang saya nilai itu adalah isinya gitu. Isinya sesuai enggak dengan topik yang dibahas oleh kalian gitu. Jadi walaupun singkat, misalnya walaupun singkat tapi misalnya sesuai dengan topik yang kalian bahas ya nilainya juga bagus gitu. Tapi walaupun misalnya berlembar-lembar atau berpuluh-puluh lembar, kalau isinya nonsen atau kosong ya apa namanya nilainya juga kecil. Nah, ini juga membuktikan kalau misalnya kalian membaca atau enggak gitu. Biasanya kalau mahasiswa yang malas membaca atau enggak membaca itu langsung copy paste saja gitu tanpa melihat apa namanya substansi makalahnya gitu. Nah, di situ juga bisa ternilai. Kemudian setelah pendahuluan, di sini ada tujuan studi kasus, menjelaskan tujuan dan sasaran dan analisis kasus. Jadi harus ada analisis kasus yang kalian pilih terkait misalnya segmenting, targeting, dan positioning, misalnya di sesi ketujuh gitu. Misalnya kasusnya apa sih? Kalau perusahaan A, oh perusahaan A itu atau perusahaan mobil misalnya, perusahaan mobil itu segmentasinya adalah orang yang berpenghasilan menengah ke atas atau yang lebih dari 10 juta per bulan gitu. Karena yang kurang dari 10 juta per bulan kemungkinannya belum mampu membeli mobil. Misalnya itu kan udah tersegmentasi. Kemudian targetnya siapa nih? Oh, targetnya apakah berdasarkan demografis, sosiologis, ataupun jenis kelamin? Oh, mobil ini tuh warnanya pink, berarti target pasarnya adalah perempuan gitu. Misalnya mobil Toyota gitu misalnya. Kemudian positioningnya gimana gitu? Oh, positioningnya ini adalah mobil city car misalnya, atau mobil yang nyaman digunakan keliling kota misalnya atau jarak jauh dan lain sebagainya. Nah, itu contoh studi kasus yang memungkinkan kalian pilih sesuai dengan topik gitu. Tapi sesuaikan dengan topik yang sudah diberikan untuk studi kasusnya. Jangan topiknya segmenting, targeting dan positioning, tapi ada juga mahasiswa yang studi kasusnya terkait perilaku konsumen. Nah, itu juga nggak matching gitu, berarti menandakan nggak baca gitu. Nah, kemudian jangan lupa dari setiap pendahuluan, kemudian tujuan dan studi kasus harus disesuaikan dengan buku rujukan, yaitu Philip Kotler. Kemudian metode analisis, analisis dan temuan, rekomendasi dan solusi, hingga kesimpulan. Nah, berarti di sini apa namanya struktur makalahnya seperti ini gitu ya. Jangan misalnya kalian tambah-tambahkan lagi, misalnya ada penutup dan lain sebagainya. Kemudian, oh ya, di sini jangan lupa juga daftar referensi yang belum saya ini ya, referensinya ya, daftar referensi di sini atau daftar pustaka, gitu ya. Jadi kalian mendapatkan datanya dari mana? Apakah dari jurnal, apakah dari website, ataukah dari artikel-artikel ilmiah atau dari portal berita?
Nah, di sini juga harus jelas daftar referensinya. Oke. Jadi setelah kesimpulan, daftar referensi di sini. Kemudian untuk presentasinya juga dibatasi ya, karena kalian juga nanti kalau untuk usulan penelitian dan sidang skripsi juga dibatasi waktu penyampaian atau presentasinya hanya 15 menit. Jadi kalian latihan sekarang walaupun anggotanya cukup banyak ya, ada 4 sampai 5 orang misalnya. Nah, kalian harus membagi nih untuk selesai dalam waktu 15 menit. Jadi bukan berarti slide-nya banyak, hasilnya bagus. Nah, ini juga yang harus kalian pahami atau perhatikan, manajemen waktu di dalam presentasi dan pembuatan slide presentasi. Nah, kalau kalian mau menggunakan PowerPoint, yang saya inginkan, slide pertama dan kedua ini adalah pendahuluan dan tujuan studi kasus di sini. Nah, jadi slide pertama dan kedua ini kalian harus rangkum pendahuluan dan tujuan studi kasusnya. Kemudian slide ketiga dan keenam, analisis masalah dan data terkait. Jadi kalian menggunakan data dari mana gitu ya. Nah, kemudian slide ketujuh dan kesembilan, rekomendasi dan solusi yang diajukan. Slide ke-10 kesimpulan, dan terakhir Q&A dan diskusi. Nah, di sini misalnya kalian memiliki pertanyaan kepada audiens misalnya, atau sebaliknya audiens memiliki pertanyaan ke kalian. Sorry. Jadi dua arah ya komunikasinya, bukan satu arah gitu. Jadi bukan hanya kalian hanya menyampaikan pemaparan materi ke audiens, saya juga termasuk audiens di sana. Misalnya eh, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait studi kasus yang kalian buat, misalnya ada ketidaksesuaian misalnya antara teori dengan lapangan misalnya. Nah, itu juga bisa eh, kalian apa namanya? Selesaikan di sebentar di yang telepon. Oke, sebentar. Jadi hilang ininya nih. Oh, ini dia. Nah, begitu sampai dengan slide 11. Jadi cukup 11 slide saja atau 12 lah. Cover presentasinya kalian tambahkan juga nama-nama anggota kelompoknya. Jadi maksimal 12 slide gitu. Jangan lebih dari 12 slide. Kemudian kalau misalnya presentasinya kalian ingin lebih apa namanya? Lebih komunikatif misalnya tampilannya lebih bagus gitu, lebih informatif. Kalau PowerPoint udah biasa mau gunain Canva dan lain sebagainya boleh gitu ya. Jadi tidak terpaku pada PowerPoint saja. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya silahkan bertanya ya. Kayak tadi Luri, kalau misalnya memang eh, apa namanya kurang jelas terkait penyampaian tugasnya. Nah, kemudian yang keempat, sorry yang ketiga, ini adalah kriteria penilaiannya. Jadi kalian juga harus pahami ada kriteria penilaian yang harus kalian titik beratkan di dalam pengerjaan project based learning ini. Yang pertama kualitas analisis. Apakah analisis kasus mendalam berdasarkan teori yang relevan dan disertai data yang dengan data yang mendukung. Nah, biasanya mahasiswa tuh hanya fokus pada teorinya saja. Akan tetapi misalnya malas misalnya mencari data yang mendukung teori tersebut. Nah, ini juga ada gitu, hanya menjelaskan terkait teorinya saja. Akan tetapi tidak didukung dengan data-data yang faktual. Kemudian keterhubungan dengan teori pemasaran. Sejauh mana analisis kasus menghubungkan teori pemasaran dengan prakteknya? Apakah sesuai sih misalnya dengan teori-teori pemasaran yang apa namanya yang berlaku? Kan pada hakikatnya misalnya perilaku konsumen misalnya, kalau misalnya apa namanya produk itu bagus misalnya, kemudian konsumen puas, terjadinya konsumen satisfaction misalnya, yang tadinya konsumen atau consumer bisa menjadi klien atau advokat gitu kan. Misalnya kalau ada secara teori kalau ada yang tidak suka terhadap produk tersebut yang dipakai oleh konsumen, konsumen tersebut bakal
membelanya. Nah, ini sesuai nggak sih dengan teori misalnya? Seperti kalian misalnya, misalnya yang perempuan nih, ngefans pada artis Korea gitu. Terus yang cowok ngejelek-jelekin, ngapain ngefans sama artis Korea gitu, gemulai dan lain sebagainya. Tapi karena kalian udah ngefans gitu, suka sama apa namanya, actingnya atau produknya gitu, terus dibela gitu. Enggak kok ini dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan sesuai dengan teori. Nah, apakah ada ketidaksesuaian dengan teori tersebut misalnya di dalam studi kasus yang kalian apa namanya lakukan atau enggak gitu. Nah, di sini keterhubungannya. Kemudian kreativitas dalam penyelesaian makalah di sini. Kreativitas dalam memberikan solusi aplikatif dan inovatif terhadap masalah pemasaran yang dihadapi. Misalnya, masalah pemasaran yang kalian temukan di dalam studi kasus misalnya, wah, ini produknya bagus. Akan tetapi masalahnya ada di bidang pemasarannya. Misalnya, kenapa hanya ada di Sukabumi gitu? Harusnya produk ini itu harus ekspansi ke berbagai tempat atau berbagai daerah, bukan hanya di Sukabumi. Misalnya ada ayam geprek Sukabumi gitu. Ayam gepreknya enak gitu. Tapi cuman hanya ada di Ciaul gitu. Jadi orang Jampang, Pelabuhan Ratu, misalnya ataupun orang Cianjur nggak bisa nih beli karena kejauhan, ya cuma ada di Ciaul. Nah, ini kan masalah pemasaran gitu. Harusnya misalnya karena ini enak, kemudian juga banyak yang suka, harusnya buka cabang di berbagai tempat misalnya. Misalnya jika itu yang kalian temukan. Nah, jadi solusi-solusi itu yang harus kalian sampaikan nanti, contohnya gitu terhadap case study atau studi kasus yang kalian lakukan di dalam project based learning. Kemudian selain kreativitas dalam penyelesaian makalah, ada juga kualitas presentasi di sini, yaitu kejelasan, struktur, kemampuan kelompok dalam menyampaikan informasi dengan efektif dan menarik. Nah, kalau struktur yang ini ya, yang tadi sudah kita bahas nih. Ini struktur slide-nya. Kemudian di dalam kualitas presentasi ini juga dinilai kualitas presentasi per individu. Bagaimana cara penyampaian, apakah banyak yang nge-lag, apakah banyak yang komunikasi skillnya itu kurang. Nah, ini di sini kelihatan nih per mahasiswa. Makanya kan di indikator penilaian ada indikator penilaian kelompok, ada juga indikator penilaian individu. Nah, di sini dilihat nih indikator penilaian individunya di saat presentasi masing-masing mahasiswa. Jadi usahakan jangan hanya mahasiswa itu menjadi seorang moderator, yaitu pembukaan misalnya, kemudian ganti-ganti slide, kemudian penutup, terus jadi moderator kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, itu nilainya kan kecil tuh. Jadi moderator itu yang ngalir aja gitu ya, dihandle sama semua anggota kelompok gitu. Jadi jangan kalau moderator tuh kan nggak masuk ke dalam esensi presentasi ya, esensi makalah yang atau project based learning yang dikerjakan gitu. Itu tuh seolah-olah hanya MC gitu ya kalau di dalam acara seremonial tuh. Oke. Kemudian kualitas makalah di sini. Nah, kualitas makalahnya terakhir yaitu keteraturan, kedalaman analisis dan kesesuaian dengan pedoman yang diberikan. Nah, tadi saya sudah warning di awal, pedoman penulisan makalah atau artikelnya harus sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh UMI, yaitu pedoman penulisan tugas akhir atau skripsi. Nah, silahkan nanti kalian untuk fontnya, untuk margin kanan kiri atas bawahnya, kemudian juga untuk paragrafnya, nanti silahkan kalian baca di pedoman. Nah, keempat, di sini proses penyusunan makalah. Penyusunan makalah yaitu kelompok melakukan riset literatur topik yang dipilih, kelompok mengidentifikasi studi kasus, sampai dengan menulis makalah dengan mengikuti struktur yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu melakukan, jadi makalah, sorry, presentasi yang baik itu sebetulnya yang harus jadi itu adalah makalahnya dulu. Kalau misalnya yang yang jadinya
presentasi terlebih dahulu atau slide terlebih dahulu itu dipertanyakan dari mana dasar pembuatan slide presentasi tersebut. Nah, harusnya makalahnya dulu yang selesai. Nah, tapi pengalaman saya kalau misalnya makalahnya dulu yang selesai, biasanya tuh tidak sesuai dengan format. Nah, makanya untuk makalahnya sendiri saya berikan keleluasaan, boleh nanti di akhir sebelum UTS gitu. Tapi presentasinya duluan. Nah, jadi boleh kalian berdasarkan makalah yang memang format apa namanya penulisannya belum selesai gitu ya. Sudah kalian jadikan presentasi karena memang takutnya eh, apa namanya tidak sempat gitu ya. Jadi terbagi fokus kalian antara menyiapkan presentasi dengan makalah. Jadi kalian bisa fokus dulu ke presentasi supaya maksimal. Nah, kemudian setiap anggota kelompok untuk penyusunan presentasi bertanggung jawab mempresentasikan bagian tertentu dari makalah mereka. Bisa satu orang menjelaskan pendahuluan dan studi kasus, satu orangnya lagi analisis dan masalah data, kemudian satu orangnya lagi rekomendasi, kesimpulan, dan lain sebagainya. Nah, di sini harus jelas pembagian apa namanya tanggung jawab presentasinya, tiap orangnya atau tiap anggota kelompoknya. Kemudian gunakan alat bantu presentasi seperti PowerPoint, Google Slide, Canva, atau lain sebagainya untuk menyusun materi dengan visual yang menarik, gitu ya. Jadi visual yang menarik yang bisa eye-catching lah ya, itu malah lebih bagus nilainya. Nah, yang pertama adalah dan yang terakhir, karena saya batasi maksimal 15 menit, jadi latihan presentasi agar setiap anggota dapat berbicara dengan percaya diri gitu. Jadi latihan dulu, jangan go show. Nah, biasanya mahasiswa itu go show nih. Jadi pas presentasinya A I U U gitu. Jadi dan bingung juga apa yang dipresentasikan. Dan yang saya tekankan jangan hanya membaca slide. Slide itu hanya guidance atau poin utama yang ditampilkan gitu. Jadi slide itu bukan seperti Word ya. Kan ada juga mahasiswa slide itu isinya adalah Word doang gitu isinya gitu. Nah, jangan gitu ya. Jadi kalau bisa slide itu seperti ini, saya share dulu. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, seperti ini misalnya sedikit saja gitu. Misalnya kata-kata ruang lingkup pemasaran itu apa saja sih? Nah, di sini nanti kalian elaborasi lagi gitu. Jadi jangan di sini dijadikan Word gitu. Dan kalau bisa disertai dengan gambar-gambar gitu seperti ini misalnya. Nah, misalnya di sini 10 tipe entitas yang dipasarkan, ada properti, organisasi, pengalaman, orang. Nah, kalian ini jelaskan satu-satu gitu. Nah, ini juga perbedaan barang dan jasa. Nah, oke. Nah, jadi untuk slide sendiri harus apa namanya ya? Harus informatif ya. Informatif bukan berarti semuanya dituangkan ke dalam slide, enggak gitu ya. Jadi poin-poinnya saja kemudian kalian jelaskan atau elaborasi. Nah, kemudian juga jangan terpaku pada apa namanya textbook. Nah, biasanya juga kalian itu kalau presentasi itu kalau nggak lihat HP, lihat layar monitor. Jadi cuman baca di situ. Nah, jadi bukan tidak boleh membawa handphone dan lain sebagainya gitu ya. Akan tetapi hanya apa ya? Kalian harus berinteraksi gitu. Kalian harus belajar berinteraksi, communication skill-nya itu harus melibatkan audiens gitu. Jadi jangan komunikasi satu arah. Oke. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan. Dan saya ingatkan di sini karena proporsi bobot nilai kita ini merata gitu ya, tidak ada yang lebih dominan. Kan biasanya kalau mata kuliah lain atau dosen lain gitu lebih dominannya ke UTS dan UAS kan. Nah, karena kita ini merata bobot nilainya, UTS UAS aja hanya 20% gitu ya. Nah,
kemudian tugas individu dan tugas case study-nya juga, apa namanya, project base-nya juga sama besarnya dengan UTS. Jadi jangan sampai misalnya kalian tidak maksimal di dalam mengerjakan project based learning ini. Karena memang untuk bobot penilaiannya pun sama dengan UTS dan UAS. Oke. Kemudian yang terakhir, di sini evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan di atas. Kemudian dosen akan memberikan umpan balik atau feedback terhadap makalah. Kalau makalah nanti ya di akhir. Nah, presentasi ya. Feedback terhadap presentasi kelompok yang nantinya akan digunakan memperbaiki dan meningkatkan pemahaman tentang materi. Nah, itu untuk evaluasinya. Misalnya contoh di sini, materi studi kasus yang kalian dapat misalnya. Misalnya yang mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Misalnya analisis bagaimana pemasaran di abad ke-21 telah berubah dengan munculnya teknologi baru, misalnya. Dulu kan misalnya promosi itu menggunakan baliho, spanduk, poster, gitu. Sekarang kan promosi itu lebih ke arah menggunakan jasa influencer TikTok, influencer Instagram, dan lain sebagainya gitu. Karena jangkauannya lebih luas kalau misalnya menggunakan influencer-influencer ketimbang membuat baliho atau spanduk atau banner yang besar gitu. Itu hanya di satu tempat gitu. Jangkauannya juga hanya di tempat itu dan itu pun dinilai kurang efektif gitu. Padahal budgetnya itu sama gitu. Buat banner itu misalnya 100 juta gitu untuk 1 bulan misalnya. Tapi jangkauannya hanya di sekitaran Ciaul saja gitu misalnya atau di sekitaran kota Sukabumi saja. Nah, kalau misalnya menggunakan influencer, misalnya bisa jangkauannya ke seluruh Indonesia, misalnya karena followernya itu dari Sabang sampai Merauke, misal. Nah, itu misalnya yang kalian harus bahas di dalam presentasi kalau misalnya mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21 dengan munculnya teknologi baru tadi. Kemudian ada perubahan perilaku konsumen di sini. Dulu kan kalau mau lebaran itu pasar tuh rame gitu. Karena orang tuh beli baju baru, beli keperluan lebaran itu langsung ke pasar gitu. Nah, sekarang tuh pasar tuh banyak yang sepi, malah banyak yang tutup. Di kota-kota besar malah mal-mal besar juga banyak yang tutup, banyak yang sepi. Karena perubahan perilaku konsumen yang tadinya berbelanja secara offline ke pasar gitu ya, sekarang sudah bergeser perilakunya menjadi berbelanja online misalnya. Justru kalau misalnya di era sekarang beli itu nggak harus ke pasar secara fisik gitu. Jadi perilakunya sudah bergeser ke arah belanja online gitu. Nah, kemudian juga strateginya pun pasti berubah gitu. Yang tadinya misalnya ada toko fisiknya gitu, sekarang nggak ada toko fisiknya gitu, hanya wall sale saja misalnya. Seperti misalnya perkuliahan kita sekarang gitu, yang menggunakan teknologi Zoom misalnya supaya bisa berkuliah secara online gitu. Jadi tidak mesti harus datang ke kampus kalau misalnya ada beberapa mahasiswa atau dosennya yang memang berhalangan untuk offline gitu. Nah, ini juga salah satu perubahan atau pergeseran perilaku konsumen gitu. Atau kalau misalnya di perkuliahan online ini perubahan perilaku sosial misalnya. Yang tadinya harus di satu tempat tertentu secara tatap muka fisik gitu, sekarang bisa dilakukan secara tatap muka secara daring atau online gitu. Nah, ini juga yang bisa kalian bahas nanti sesuai dengan materi yang didapat. Nah, oke. Kira-kira sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak, teman-teman? Terkait dengan project based learning yang akan kita kerjakan atau akan kalian kerjakan. Untuk minggu depan kita masih kuliah nggak ya? Atau udah mulai libur? Masih kuliah, Bapak. Nah, oke. Kalau masih kuliah, siap-siap untuk kelompok pertama nih. Kelompok pertama di bahasan yang kedua di sini, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, kalau misalnya minggu depan kita masih berhalangan secara offline misalnya dan online misalnya di hari yang sama atau di hari lain, nah
usahakan yang siap presentasi nanti saya akan berikan berikan kode Zoom-nya supaya bisa menjadi host gitu ya. Atau misalnya akan saya jadikan co-host gitu ya supaya nanti presentasinya bisa dilakukan secara online. Jadi untuk presentasi online sendiri misalnya dipersiapkan dengan baik. Untuk anggota kelompoknya boleh masuk Zoom duluan tanpa saya. Nanti saya akan berikan kodenya supaya bisa menjadi host secara langsung. Jadi boleh prepare setengah jam atau 1 jam sebelumnya gitu supaya presentasinya lebih maksimal. Atau misalnya minggu depan kita bisa melakukan perkuliahan secara offline atau luring misalnya di kampus. Nah, usahakan sebelum dosen datang presentasinya sudah siap gitu. Jadi jangan dulu nunggu dosen datang baru siap-siap tuh mau presentasi baru nyolokin laptop, baru geser-geser kursi dan lain sebagainya. Nih, itu kan take time ya. Jadi buang-buang waktu juga gitu sebetulnya. Nah, kalau bisa, kalau misalnya kita offline nanti atau luring minggu depan, sebelum dosen datang itu, kalian sudah set presentasi, jadi ketika saya datang, misalnya, kalian bisa langsung presentasi. Nah, untuk absensi nanti, kalau kita offline gitu ya, akan saya lakukan secara di akhir gitu ya. Kan biasanya absensi itu di awal, nah kalau misalnya offline, absensi itu akan di akhir gitu. Jadi supaya tidak terganggu absen dan lain sebagainya. Kalau untuk offline gitu ya. Kira-kira jelas gak teman-teman terkait dengan project base yang kita bahas tadi? Kira-kira ada yang tanyakan nggak? Jelas gak? Bapak, kalau untuk kelompok yang presentasi minggu depan itu berurutan dari kelompok satu atau diberi kebebasan kelompok mana saja gitu yang mau Hmm. presentasi duluan? Kalau sesuai materi, kelompok satu dulu. Jadi materinya harus berurut. Kalau saya sih sebenarnya materi itu nggak harus berurutan sebetulnya. Tapi kalau bentar saya lihat materinya. Kalau lebih enak sih berurutan sih. Kalau saya lihat materinya ya. Jadi saling nyambung gitu. Jadi dimulai dari kelompok satu dulu. Kalau untuk minggu depan gitu. Jadi siap-siap untuk kelompok satu. Dan saya ingatkan kembali untuk kelompok yang awal tampil, jangan takut nilainya kecil atau lain sebagainya. Walaupun misalnya presentasinya kurang maksimal dan lain sebagainya, saya akan berikan keleluasaan dalam nilai gitu. Tapi kalau misalnya gagal tampil, nah itu saya bingung tuh. Setidaknya tampil lah, walaupun misalnya memang kurang maksimal. Nah, untuk kelompok selanjutnya, karena nanti setelah Lebaran gitu ya, jadi nggak ada nilai tambahan lagi seperti kelompok pertama. Jadi nilai murni yang saya berikan untuk kelompok anggota kelompoknya gitu. Nah, kalau misalnya untuk kelompok pertama harusnya nilainya 60 misalnya. Karena maju pertama nilainya jadi 80. Atau misalnya lebih parah, harusnya nilainya 50, saya akan tetap kasih 80 yaitu setara A gitu. Jadi untuk supaya menstimulus kalian gitu ya untuk menjadi pionir gitu. Jadi nggak saling apa namanya apa namanya nyuruh orang duluan gitu. Saya pengennya dari kalian itu malah pengen yang duluan sama-sama pengen duluan semua gitu. Nah, itu karakter yang bagus gitu sebetulnya dibanding karakter yang cari aman gitu ya kalau menurut saya. Jadi lihat orang baru kita gitu. Nah, itu nggak layak sebagai pionir kalau menurut saya. Jadi untuk pionir saya berikan privilege gitu di dalam hal penilaian. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan, teman-teman? Bapak mau nanya, Mm-mm. Bapak mau nanya Ya. terkait struktur atau sistematika makalah. Mm-mm. Kan kalau di panduan itu ada pendahuluan, tujuan studi kasus, metode analisis, Mm-mm. analisis temuan, rekomendasi, Mm-mm. kesimpulan. Mm-mm. Nah, untuk numberingnya, Pak, kalau di skripsi itu kan
misalnya kayak bab satu pendahuluan, bab 2 kajian teoritis. Mm-mm. Kalau misalnya yang ini PBL tuh bab Mm-mm. satu pendahuluan gitu. Mm-mm. Terus tujuan studi kasus metode itu bab berapa gitu Pak? Oke. Kita ngasih judulnya. Oke, siap. Oke, good pertanyaannya. Jadi memang ada sedikit penyesuaian ya, karena yang kita buat ini makalah atau paper, bukan apa namanya, bukan penelitian ya, yang dipertanggungjawabkan secara akademis gitu ya. Kalau makalah, kalau skripsi kan harus dipertanggungjawabkan secara akademis gitu. Kalau kalian plagiasi, kalau kalian misalnya salah penulisan dan lain sebagainya, itu bisa dituntut gitu. Nah, karena makalah ini sifatnya hanya latihan sebetulnya. Jadi kalau salah ya wajar gitu, namanya juga latihan. Nah, di sini di dalam eh, sistematika penulisannya untuk pendahuluan di sini adalah bab satu. Kemudian tujuan studi kasusnya juga bab satu di sini. Kan kalau di dalam bab satu itu, kalau di dalam skripsi itu pendahuluan itu terdiri dari latar belakang. Setelah latar belakang ada tujuan penelitian. Sebelum tujuan penelitian ada rumusan masalah dulu. Kalau di skripsi ya. Jadi ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup gitu. Nah, itu bab satu tuh kalau di dalam skripsi. Nah, tapi kalau makalah sesuaikan dengan apa namanya yang diteliti saja misalnya. Kita tidak perlu apa namanya menyebutkan ruang lingkupnya gitu. Karena tidak spesifik juga gitu. Jadi cukup latar belakang di pendahuluan ini, rumusan masalahnya, kemudian tujuan dan manfaat udah sampai situ aja. Nah, kemudian untuk apa namanya? Bab 2-nya di sini yaitu adalah analisis masalahnya di sini. Jadi di sini terkait masalah apa sih yang kalian temukan di dalam pendahuluan atau latar belakangnya gitu ya. Fenomena apa sih yang dijadikan masalah misalnya di sini. Seperti tadi misalnya fenomenanya adalah bergesernya perilaku konsumen yang tadinya gitu ya, berbelanja secara offline ke pasar, sekarang di abad ke-21 perilakunya berubah menjadi belanja online atau daring misalnya. Nah, analisis masalahnya kenapa itu bisa terjadi? Oh, ternyata banyak platform-platform marketplace di sini, misalnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya, misalnya apa namanya, membuat kemudahan gitu di dalam transaksi gitu. Yang tadinya harus datang langsung ke tokonya, sekarang bisa difasilitasi oleh marketplace tersebut. Akan tetapi ada masalah, misalnya masalah-masalah yang terjadi, misalnya keterlambatan pengiriman, ataupun misalnya barang salah kirim itu kalau diretur itu apa namanya klaimnya itu rumit dan lain sebagainya. Itu yang kalian analisis. Oh, ternyata perilaku konsumen berbelanja online itu hanya ada di kota-kota besar misalnya. Oh, kalau di Sukabumi masih banyak misalnya kalau perilaku belanjanya itu bukan ke arah perilaku online, tapi masih banyak yang pergi ke pasar atau ke tokonya langsung gitu. Itu kan anomali gitu. Nah, itu juga yang kalian bahas di situ. Nah, itu dijadikan bab 2. Kemudian bab tiganya di sini rekomendasi dan solusi. Nah, kemudian keempat adalah kesimpulannya. Nah, di sini ada satu bab yang memang kita apa namanya skip, yaitu kalau di dalam skripsi itu di bab 2 itu adalah tinjauan literatur gitu. Nah, jadi tinjauan literaturnya kalian satukan ke pendahuluan saja gitu supaya nggak terlalu banyak bab gitu. Karena memang apa namanya di tinjauan literaturnya juga jangan terlalu banyak lah ya. Itu kan isinya hanya teori-teori gitu. Kemudian hanya pemahaman konseptual gitu. Yang saya titik beratkan adalah pemahaman kalian di dalam studi kasusnya atau analisis masalahnya gitu. Ya, yang kalian titik beratkan di sini. Jadi untuk tinjauan literaturnya kalian gabungkan saja dengan pendahuluan atau di bab satu. Nah, yang Q&A ini nggak usah dimasukkan ke dalam makalah karena itu di luar dari format penulisan
paper gitu ya, Q&A ini atau diskusi. Jadi di sini bab 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi apa namanya, urutan babnya atau numberingnya. Dan numberingnya pun harus jelas gitu ya. Misalnya bab 1 pendahuluan, berarti subbabnya misalnya latar belakang adalah 1.1 untuk latar belakang gitu. Jadi untuk menandakan kalau misalnya subbab itu ada di bab 1 gitu. Atau misalnya selanjutnya gitu, ada di bab 2 ada subbabnya berarti 2.1 dan seterusnya. Jadi penomoran itu juga saya jadikan indikator penilaian di dalam pembuatan makalahnya gitu ya. Kalau misalnya sesuai dengan pedoman eh, penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan UMI, ya nilainya juga semakin bagus. Nah, kalau asal-asalan misalnya tidak sesuai, ya nilainya juga nggak maksimal gitu. Makanya untuk makalahnya saya sengaja di akhir dikarenakan supaya kalian maksimal di dalam mengerjakan makalahnya sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiahnya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Jelas nggak kira-kira teman-teman? Bapak berarti Mhm. titelnya untuk bab 1 itu pendahuluan. Mhm. Bab 2 itu berarti pembahasan ya, Pak? Mhm. Atau apa? Bentar. Yang tadi yang saya jelaskan di bab 2-nya ini. Bab satunya pendahuluan dan tujuan studi kasus. Bab duanya analisis masalah dan data terkait di sini. Jadi kalau di dalam apa namanya, di dalam skripsi ini harusnya bab 2 itu tinjauan literatur. Bab 3 itu harusnya metode penelitian. Nah, karena ini bukan penelitian yang akademis gitu ya. Kita nggak perlu metodenya gitu. Jadi langsung saja ke analisis masalahnya. Kemudian bab 3 rekomendasi dan solusi gitu. Bab 4-nya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini terdiri dari saran, sorry, harus ada kesimpulan dan saran bagi misalnya entah itu saran bagi si pembaca ataupun saran misalnya bagi si objek si penelitiannya itu sendiri gitu, atau si perusahaannya atau si produknya sendiri. Boleh ke arah sana untuk sarannya, untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu bukan hanya rangkuman dari apa namanya, pembahasan atau penelitian yang kalian sudah kerjakan, tapi di situ juga ada saran terkait dengan keberlanjutan eh, apa namanya, penelitian selanjutnya itu yang lebih bagus sebetulnya. Kalau di dalam skripsi itu di saran itu harusnya merekomendasikan selanjutnya penelitian itu harus ke arah mana sih. Nah, kalau karena ini sifatnya makalah, misalnya sarannya itu misalnya supaya lebih baik, misalnya dikarenakan studi kasusnya misalnya yang kalian pilih misalnya untuk di Sukabumi misalnya yang di kota-kota lain perilaku konsumennya sudah berbelanja online tapi di Sukabumi masih offline misalnya. Sarannya misalnya supaya masyarakat Sukabumi juga berbelanja online misalnya sebaiknya untuk platform memberikan stimulus misalnya atau diskon gratis ongkir ataupun diskon pembelian dan lain sebagainya. Itu saran-saran yang bisa digunakan di dalam hasil penelitian kalian gitu. Jadi memang kalau kalian ikuti gitu ya format penulisannya secara struktural dari skripsi atau tugas akhir, di sini memang ada bagian-bagian yang kita skip gitu. Jadi seperti metode penelitian, kemudian tinjauan literatur, kemudian penggunaan sampel, penggunaan apa namanya, teknik analisis. Nah, itu kan kalau di dalam skripsi itu ada karena memang harus dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, kalau ini karena sifatnya latihan, jadi kita skip saja bagian-bagian itu. Yang saya titik beratkan adalah format numberingnya, kemudian format sistematika fontnya. Kalau fontnya misalnya Times New Roman, misalnya, apakah semuanya sudah Times New Roman atau belum? Kemudian juga paragrafnya, apakah kalau di aturan 1,5, apakah di makalah kalian masih ada yang satu atau tunggal gitu untuk paragrafnya? Kemudian margin kanan kirinya biasanya kan 4, 3, 3, 3 gitu. Tapi misalnya apakah sudah sesuai? Ataupun misalnya yang sering dilupakan oleh mahasiswa yaitu adalah penomoran. Nah, misalnya kan penomoran tuh harusnya kan kalau skripsi itu
Kalau untuk apa namanya halaman ganjil ada di tengah bawah di sini. Kemudian untuk halaman genap ada di pojok kanan atas gitu. Nah, itu biasanya yang sering dilupakan oleh mahasiswa di dalam membuat makalah. Jadi penomoran halaman kadang-kadang. Nah, padahal itu juga apa namanya hal yang sangat fatal ya kalau di dalam penulisan skripsi atau tugas akhir kalau tidak ada nomor halaman. Nah, dosen atau penguji nggak bisa gitu ya menunjukkan misalnya di halaman berapa kalau misalnya terjadi kekeliruan penulisan ataupun sanggahan gitu. Ya, itu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Ada lagi Pak, satu lagi Pak. Boleh. Bapak kan ini bab satu tuh ada SWOT analisis, pastel, sama analisis nilai. Nah, Mm-mm. yang kita bikin case study tuh, yang kita kerjain tuh, Mm. apakah setiap tadi SWOT pastel rantai nilai itu harus ada kasusnya atau pilih salah satu aja? Oke. Kalau misalnya semuanya bisa kalian sajikan, itu lebih bagus gitu ya. Analisis SWOT-nya, analisis pestelnya, rantai nilainya itu lebih bagus sebetulnya. Misalnya rantai nilai itu kalau perusahaan tersebut produksi singkong misalnya daripada ngejual singkongnya mentah-mentah gitu sekilo hanya 1.000, mending diolah gitu menjadi keripik singkong yang di packaging dengan bagus gitu. Nah, itu kan ada rantai nilai di situ. Nah, kalau menurut saya semuanya kalau ada case study-nya apa namanya boleh kalian teliti. Tapi kalau misalnya saya di sini kan ada 15 menit Pak presentasi, kayaknya nggak akan cukup deh kalau semuanya dipresentasikan. Nah, kalau seperti itu, kalian tuangkan saja di dalam makalah misalnya untuk case study-nya. Kemudian kalian boleh pilih misalnya yang kami presentasikan di sini hanya analisis SWOT-nya saja untuk pastel dan rantai nilainya kami tidak presentasikan misalnya, akan tetapi ada di dalam makalah karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Itu boleh. Yang saya utamakan adalah kelengkapan di dalam isi makalah. Akan tetapi kalau di dalam presentasinya kalian ingin pilah mana yang ingin kalian sampaikan di dalam presentasi, silahkan gitu. Tergantung kalian. Di dalam skripsi juga sama gitu. Ada yang memang harus kalian sampaikan di dalam pemaparan skripsi, ada yang memang tidak perlu gitu. Misalnya apa? Biasanya kalau dosen itu atau dosen penguji itu tidak terlalu concern kalau kalian terlalu banyak menjelaskan literatur studi atau tinjauan pustaka atau teorinya gitu. Atau latar belakangnya terlalu panjang gitu. Nah, itu juga kalian bisa skip gitu. Nah, tapi ada di dalam makalah, sorry, ada di dalam skripsinya gitu. Kalau ini ada di dalam makalahnya gitu. Nah, jadi kalian boleh, yang bagusnya kan sebetulnya si dosen penguji itu atau saya misalnya memegang makalahnya, kemudian dari makalah itu dielaborasi presentasi yang kalian laksanakan. Akan tetapi sepengalaman saya, kalau itu dilakukan, banyak yang harus diperbaiki. Nah, daripada nanti sayang gitu ya, apa namanya, makalahnya itu walaupun sudah jadi tapi banyak revisi mayor misalnya atau kebanyakan revisi, lebih baik di akhir saja gitu. Jadi untuk di setiap sesinya lebih fokus pada presentasinya saja gitu. Untuk sistematika penulisannya nanti di akhir saja gitu. Jadi gitu. Jadi harusnya memang kalau skripsi itu kan sebelum kalian sedang skripsi itu harus selesai dulu draft draft skripsinya gitu. Baru bisa sidang gitu. Kalau belum ya nggak bisa sidang. Nah, karena ini hanya latihan, jadi saya balik nih. Presentasi aja dulu untuk makalahnya nanti di akhir. Karena memang nggak cukup gitu Kak waktunya. Kalau misalnya biasanya gitu ya. Kalau kalau sepengalaman saya gitu ya. Biasanya kalau di buru-buru itu justru makalahnya itu nggak maksimal gitu. Nah, kalau di akhir tuh biasanya maksimal dan saya bisa jadikan contoh juga ke mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya. Oke, ada lagi? Jelas nggak kira-kira teman-teman? Jelas Pak, terima kasih. Yo.
Oke. Oke, jadi itu saja teman-teman. Jadi untuk kelompok pertama di pembahasan yang kedua siap-siap untuk minggu depan karena kita masih belum libur. Entah itu secara offline atau online nanti kita diskusikan. Takutnya ada yang dari Cianjur kan kemarin kita apa namanya? Kita bahas gitu ya, asal kota kalian. Kalau misalnya ada yang mudik gitu, Pak, saya mudik ke Bandung atau kemana, ya, berarti kita online gitu. Tapi misalnya mayoritas bisa offline, terus juga yang apa namanya, yang presentasi semuanya juga bisa offline, ya kita offline. Nah, nanti kita diskusikan lagi apa namanya ke depannya, minggu depannya, apakah mau offline atau online. Nah, kalau offline tadi saya ingatkan lagi, siap-siap sebelum saya datang. Jadi pas saya datang bisa langsung presentasi supaya waktunya cukup ya. Kemudian yang online juga nanti saya berikan link Zoom-nya supaya kalian juga bisa presentasi, sorry, bisa mempersiapkan presentasi di awal. Oke, oke, saya kira cukup teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ingatkan lagi untuk kelompok pertama minggu depan supaya bisa presentasi dengan maksimal gitu ya. Oke, sebentar lagi azan zuhur, saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Karena mohon maaf juga kalau saya majukan waktunya ya, harusnya 13.30 jadi 10.30 karena memang saya ada ngajar lagi di jam 1 secara online. Jadi apa namanya? Oke, ada lagi yang tanyakan, Luri? Ya, Bapak Bapak, kalau berat untuk Mm-mm. mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis, itu kan Mm-mm. ada tugas ya. Nah, tugasnya itu ditulis atau diketik saja? Ketik juga nggak apa-apa. Oh ya, Mm. baik Pak, makasih. Ada lagi? Bapak berarti yang kebagian mau itu pemasaran, mau itu kebijakan strategi bisnis, yang upcoming presentasi berarti gak usah ngerjain tugas ya, Pak? Yap, betul. Nggak usah. Yap, nanti oh kalau kirim saja. Misalnya gini, saya tidak mengerjakan tugas Pak di ininya ya supaya saya takutnya nanti ternilai oleh saya kalian nggak mengerjakan tugas. Jadi kalian tetap ngirimkan tugas saja, akan tetap bukan ngirim tugas ya, ngirim Word gitu ya. Saya kebagian kelompok Pak gitu di dalam tulisan kelompok itu. Jadi saya tidak mengerjakan tugas. Nah nanti saya baca tuh. Nah, takutnya kalau nggak gitu nanti terrecordnya oleh saya kalian tidak mengerjakan tugas karena saya takut lupa kalau kalian itu bagian presentasi gitu. Jadi alangkah baiknya kalian tetap apa namanya kirim file gitu ya, tapi isinya nggak usah jawabannya gitu. Jadi hanya ininya saja gitu. Saya kelompok maju Pak, jadi saya nggak ngerjain tugas nggak apa-apa. Nah, untuk yang pemasaran juga saya lupa. Saya juga pemasaran di setiap minggunya atau di setiap sesinya pasti ada penugasan, oke? Dan penugasannya itu tidak ada waktu tambahan untuk mengerjakan, jadi sesuai dengan deadline. Nah, jadi untuk supaya kelompok yang presentasi itu fokus, jadi saya liburkan tidak mengerjakan tugas tiap sesinya, gitu. Tapi cukup mengirim file yang isinya saya apa namanya tulisannya saya kelompok yang maju minggu ini, jadi tidak mengerjakan tugas. Udah gitu aja. Supaya saya baca tahu gitu. Saat ini pukul Oke, ada 12. lagi? Intinya kan jelas ya, teman-teman? Ada lagi yang tanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup sampai ketemu nanti hari Jumat di presentasi kalian. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kemudian selamat sholat zuhur, bentar lagi sholat zuhur. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.